Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Majlis Al-Arba'in fi Usuliddin, kitab Al-Arba'in fi Usuliddin nya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih di bab wara'. Ya, wara' yaitu berhati-hati, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Apakah itu yang haram, apalagi terutama, kemudian yang subhat, kemudian yang halal tapi bisa mengantarkan kepada keharaman. Jadi bertingkat-tingkat orang menjaga diri itu, sampai kepada tahap perkara itu yang jelas-jelas halal tetapi didapatkan dengan cara yang tidak mengenakkan orang yang memberi. Itu juga hal yang harus dihindari kalau kepengin naik derajat. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, wassuhada, wassalihin, para a'immah, para masyayikh, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Wa yanbaghi alla taqula minas su'al, dan hendaklah engkau jangan makan dengan cara meminta. Fahdar, ini namanya wara'. Wara'. Halal kan orang minta, boleh orang minta. Tapi kan kita sudah bahas kemarin derajatnya wara'. Tinggalkan haram, tinggalkan subhat, tinggalkan yang halal yang mengarahkan kepada keharaman. Ini sampai lagi di atas, janganlah engkau makan dengan meminta-minta. Fa in sa'alta fadhar anta sala ala malain farubbama yu'ti bil haya. Kalau engkau meminta, maka hati-hati. Janganlah engkau meminta itu di depan orang ramai. Maka orang itu akan memberi kepadamu karena dia malu tak ngasih. Itu duit macam gitu dimakan tak bagus. Halal, saya ikhlas tapi malu, Pak. Ngasih kenapa? Malu. Itu macam gitu halal. Tapi kita nak wara', menjaga diri dari yang hal-hal yang tambah bagus kita
laksanakan hal-hal yang kurang bagus. Kurang bagus. Jadi nggak bagus nodong orang itu nggak bagus. Hasilnya pun tidak bagus untuk dimakan. Bagilah duit kau macam pelokek betul. Masih duit depan orang, Pak. Dia kata dia, iyalah, nah ambil lah, kan? Halal tak halal, Pak. Beda kalau orang tak minta. Ini belilah untuk makan siang, lain. Dia kena tembak dulu, orang ramai, Pak. Aku kalau tak ngasih dikira pelokek. Ini duit tidak bagus untuk dimakan, walaupun halal. Tengok orang soleh macam gitu, itu dijadikan satu hal. Macam mana dia kalau bisa aku jangan seperti ini. Itu kan akhlak namanya. Akhlak sangat tinggi. Minta boleh-boleh saja. Itu pun secara minta secara umum sudah tidak bagus. Ini udahlah minta di depan orang ramai, orang tu tak ngasih tak sedap. Weh, fala ta'alla ta'kula. Hendaklah kau jangan makan, kata Imam Al-Ghazali. Farubama yu'ti bil haya, bisa jadi orang yang kau minta di depan orang ramai itu akan memberimu duit tapi karena malu. Wa dzalika laisa makrunan birridha, pemberian seperti itu tidak bersama dengan keridhaan. Ikhlas, ridhonya belum. Ikhlas tak? Yalah aku ikhlas, apalagi tak ikhlas, duit dah dikasih tak ikhlas, tak dapat apa. Ridho enggak bisa dipaksakan. Ridho itu tidak bisa dipaksakan, Pak. Kau ikhlas pergi, iyalah pergilah kau. Tapi ridho tak bisa dipaksakan. Hati tetap ada beratnya. Dan ini kejadian seperti ini banyak dan dianggap satu hal biasa. Tapi kalau untuk orang awam biasa aja. Tapi kan kita tak mau begitu. Kita main naik kelas. Orang sekolah aja naik kelas, Pak. Orang sekolah tak kena TK terus sampai mati kan tidak. Bosanlah bu gurunya. Bundanya, kau ni tak nak naik kelas, aku tak nak, aku sama bunda aja. Tak nak naik kelas. Kawannya ada SMA, dia tetap aja di situ. Jadi kita juga beragama seperti itu. Oke lah, dulu pernah kita suka minta-minta. Sekarang kita ada pelajaran baru untuk kita naik kelas. Pelajaran baru. Kau jangan minta-minta, kalau nak makan tak bagus tuh. Orang tuh duit yang paling berkah kalau orang tuh ngasih betul-betul ridho tanpa ada tekanan apapun, tanpa apa diminta. Namanya minta. Buya yang minta tak kasih, Pak. Gurunya minta tak duit, ada tak kau duit? Tentu kasih lah. Ikhlas tapi agak sedikit. Pak, duit ini pas-pas ini tadi nak beli tak jadi. Tapi masa aku tak kasih? Itu tak bagus. Halal ya halal. Wadzalika laisa makrunan birridha. Dan pemberian itu tidak bersama dengan ridhonya hati yang betul-betul tulus. Fa innal mustayya yu'athiru alama izalatil milki ala alamil haya. Jadi orang yang malu itu dia lebih memilih sakitnya, menghindari sakitnya malu daripada menghindari sakitnya memberi. Itu, Pak. Orang, aku daripada malu sakit loh, Pak. Malu sakit. Tapi ngasih uang tak terpaksa sakit juga. Tapi kau nak pilih mana dua sakit ini? Dia bilang, aku lebih baik aku tidak tersakiti karena aku malu. Udahlah, aku kasihkan aja. Sakit juga, memilih antara dua rasa sakit yang tidak enak. Ngasih terpaksa sakit, malu tak ngasih juga sakit. Malu dengar orang pelukik rupanya dia tuh. Apa tak sakit? Waduh, sakit hati. Udahlah kalau gitu aku milih yang ini saja daripada aku sakit dikira orang malu dan sebagainya tak enak. Udahlah, ini sakit juga tapi tak apa-apa aku kasihkan. Dia buah si malakama. Orang diminta itu ditodong seperti itu namanya buah si malakama. Ngasih salah, tak ngasih salah. Kan repot nih. Duit dah pas-pasan atau bahkan mungkin tak ada atau mungkin kurang. Wala farqa anta ghuzama lahu bidar bil zahirihi. Ini kemarin kita ulangi sedikit supaya pembahasan kita nyambung.
Maka tidak ada bedanya engkau mengambil uangnya dengan cara kau pukul jasadnya bisaut dengan cemeti, wa baina an takhudha bidarbi batini bisautil haya, dengan engkau mengambil hartanya dengan kau pukul hatinya dengan cemeti rasa malu. Sama. Dia pakai cambuk. Coba kasih aku duit tak? Kasih duit tak? Kata dia, wah, aku daripada babak belur ambillah. Kan gitu. Daripada aku babak belur, Pak. Enggak ada bedanya orang meminta duit dengan paksaan dengan orang yang meminta tapi dipakai cemeti di dalam hati. Kasihlah duit. Masa engkau duit banyak tak pernah ngasih depan orang. Itu seperti orang dicambuk hatinya itu. Dicambuk hatinya tuh. Tengok kanan kiri orang nengok aku semua, kata dia. Jawabnya dicambuk. Engkau ni jangan peloke, tak bagus. Aduh, ini untuk kebaikan nih. Jebret hatinya kena cemeti. Iyalah, keluarkanlah, kan selesai kan. Dah tak kena cambuk lagi. Hati sama hukumnya. Karena ujung-ujungnya yang sakit kan hati juga. Ketika orang dicemeti, tap, itu bahkan kadang cuma zahirnya saja, takut zahir. Tapi kalau di hati, di hantam rasa malu. Coba sekarang orang contoh, orang ketika orang memberi, ketika dicambuk, dipukulin orang terus dia ngasih. Ini tentu yang dia tuh yang jelek justru orang yang dicambuk kan gitu, orang yang dicambuk. Sementara orang yang jelek ini orang yang nyambuk karena dia memaksa. Tetapi kalau yang ini dia tak nampak. Sementara orang ini dinyambuknya di hatinya, jelek juga sebetulnya. Sebetulnya jelek juga sama. Tapi kelihatan secara zahir kayak lebih jelek orang yang minta duit maksa pakai cambuk zahir. Padahal hakikatnya itu sama. Bahkan lebih menyakitkan lagi hati yang dicambuk. Fal kullu musadaratun, maka semuanya itu sama, sudah enggak ada bedanya, kata Imam Ghazali. Makanya jangan suka nyambuk hati orang. Ya. Jangan suka apa kalau bahasa kita sekarang nih, apa ya, orang nembak minta duit, apa namanya tuh? Apa? Nando, ada lagi, apa lagi, Pak? Wah, ngompas dia. Tuh. Kata dia, orang ini kasih aku ikhlas nih. Kok sama aja kau ngompas, kau pakai mulut kau sakiti hati dia, kau bikin dia malu, dengan kau pakai cambuk, kau pukulin dia baru ngasih duit. Wahdhar ayyu'tiyaka bid-din wa dzalika bi ayyu'tiyaka lidhanni annaka wara'un taqiyun fataqulu bid-din wa yakunu min syartihi li ayyakuna fi batinika ma law itala alaihi al-mu'ti lam tana'a minat i'ta. Astaghfirullahalazim. Ini lagi parah nih. Paham tak? Paham? Paham, Pak, ini? Wahdhar aidan ayyutiyaka bid-din wa dzalika bi ayyutiyaka lidhanni annaka wara'un taqin fataqulu bid-din wa yakunu min syartihi lihi alla yakuna fi batinika malau ittala alaihi al-mu'ti lam tana min al-ita. Fala farqa baina man ya'khudhu bi tasawuf wa taqwa wa laysa huwa muttasifan bi batinan. Hati-hati. Jangan pula engkau ini mendapatkan uang dari orang, memberimu itu karena alasan agama. Pasang casing orang soleh, kan tentu orang nak ngasih duit senang, Pak. Ngasih orang soleh ini kasih duit, orang soleh ini kasih duit. Karena orang tersebut menyangka bahwa engkau ini orang yang bertakwa, engkau orang yang wara, kemudian kan duit itu engkau makan. Halal tak? Orang ngasih ikhlas halal lah.
Tapi yang di sini betul tak dengan yang dimaksud di sana? Tinggal kau cek hatimu saja dulu. Ya Allah, astagfirullah. Kalau engkau memang betul-betul sesuai dengan yang dia persangka itu, kau ni soleh, ini, dia kasih kau duit, nah, tak apa. Tapi kalau itu tidak ada di dalam dirimu, berarti engkau ini penipu, hanya untuk pasang casing supaya dapat duit. Wah, ini lebih parah kayak seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maksudnya apa? Seandainya orang ini tahu tadi, yang berini tahu hakikat dirimu tuh siapa, dia tak mau ngasih. Itu loh maksudnya. Ini padahal memang dia sebetulnya ini bukan orang soleh, bukan orang apa, tapi dia pakai gaya-gaya soleh gini, orang ngasih. Padahal di dalam hati dia, orang ini kalau tahu aku nih siapa, dia tak akan ngasih duit sama aku. Ini juga tak boleh. Jadi ada, Masya Allah, mutar-mutar minta sumbangan pakai casing. Ya ditanya sholat zuhur berapa rakaat? 5 rakaat kata dia. Kacau lah nih. Itu orang itu untuk yang kelas bawah, itu tidak boleh seperti itu. Apa mohon maaf lagi kalau apalagi meminta atas dasar anak yatim. Ini sangat berbahaya apabila itu tidak secara realita. Orang ini ngasih ini memang murni untuk anak yatim, kombat pula. Astagfirullahaladzim. Orang kalau bilang anak yatim ringan aja, Pak. Kasih. Ini untuk anak yatim, kasih. Ini untuk anak yatim, kasih. Untuk yatim. Tetapi habis di perantaranya. Hati-hati. Anak yatimnya tetap lapar. Yang perantara kau katanya nyari untuk anak yatim yang mana? Tapi orang tahu itu anak yatim. Ini berbahaya luar biasa seperti ini. Bahkan kalau begitu sampai derajat tidak halal hukumnya, karena itu bukan haknya. Habis itu warok yang paling bawah pun tak dapat. Warok yang paling bawah pun tidak dapat. Kalau yang seperti itu udah penipuan atau penyalahgunaan, mengambil yang bukan haknya. Itu sudah jauh dari warok yang seperti ini. Ini sudah lumayan kelasnya. Halal kalau ini mah cuma caranya yang tidak bagus. Wala farqa baina ayyakhuza bi tasawwuf wa taqwa wa laysa mutasabban batinan. Dan tidak ada bedanya orang yang mengambil harta, mengambil uang dengan alasan tasawuf, takwa, padahal dia bukan batinnya, dia tak ada tasawuf, tak ada takwa, pakai gaya sufi. Astagfirullah, naudzubillah sama naudzubillah. Tuh akhirnya orang ngasih, suka dikira dia memang orang sufi soleh nih. Ternyata sholatnya bolong-bolong, kadang tak sholat. Jangan gini. Alhamdulillah. Jangan asal ngumpul duit aja dapat duit. Wa baina man yazumu anna wa alawiyyun liyu'ti wa kadhibun. Dan atau orang yang mohon maaf dia ngaku-ngaku Alawiyun ini zuriyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku-ngaku Habib biar orang ngasih dia duit. Orang ringan aja Habib kasih. Ternyata dia bukan, ngaku-ngaku saja. Kacau. Wa huwa kadzib, dia itu adalah penipu. Wa kullu zalika haram. Itu semuanya hukumnya haram. Tak lulus. Warok urutan paling bawah itu tidak lulus sama sekali. Tidak lulus. Jadi ini sini sudah pembahasan yang hari ini, pembahasan yang baru ya. Tentang hal-hal yang baru. Kalau yang masih agak lumayan tadi minta tapi dengan cara memalukan orang lain. Itu pun tidak bagus, tidak usah dimakan.
Ini lebih parah lagi. Haram total hukumnya, haram. Ngaku-ngaku pula. Kalau bukan tak usah ngaku-ngaku. Wa kullu dzalika haramun inda zawil basair. Itu semuanya hukumnya haram bagi orang-orang ahli basirah, para aulia. Para aulia itu hukumnya haram. Penipu. Wa in aftal faqih bihalli binan ala zahir. Tapi kalau menurut ulama fikih halal tak apa-apa. Kata ulama fikih tak apa-apa. Tapi para aulia, ulama ahli batin, ahli hati, itu hukumnya haram. Tak boleh kau nipu orang. Kau bukan Habib, biar orang ngasih kau tampang Habib. Kau bukan ustadz, biar orang ngasih pasang casing. Ternyata sholat aja tak beres. Bahaya. Binaan ala zahir bi syari'ah syarif an-nadhir ila zahir. Kalau ulama fikih itu hanya menghukumi zahir saja. Kalau secara zahir, oh ini ya udah, zahirnya dia orang sufi, orang ini casingnya oke, bagus, ya udah. Tapi batinnya padahal rusak batinnya. Itu enggak urusan fikih. Itu orang-orang zawul basair, para aulia, orang-orang ahli hakikat yang membahas. Kemudian yang kedua, ini yang pertama kemarin. Yang pertama kemarin payam bagi antak pula. Semayang bagi antudi fa ilai syai'ain. Wajtahid antafiya bi baril udul allati tufti bi al-fuqaha. Jadi kita hendaklah berwarak itu jangan hanya berdasarkan para ulama nomor satu kemarin. Kita harus hati-hati dari hanya sekedar melihat fatwanya ulama fikih saja. Karena kita sudah terangkan ada seorang, itu nomor satunya, seorang suami yang kaya, punya duit banyak. Duit itu kalau udah mutar 1 tahun kena zakat 2,5%. Orang punya duit 100 miliar berarti 1 tahun 2,5 miliar. Kalau dia punya 1 miliar, setiap tahun dia harus zakat 250 juta. 1 miliar 250 juta, betul ya? Itu segitu. 250 juta itu 25% apa 2,5% dari 1 miliar? 1 miliar 1000. Jadi harus dizakatin ya. Kalau 1 miliar berarti 25 juta. 100 miliar 2,5 miliar. 10 miliar 250 berarti 25 juta 1 miliar. Orang yang punya duit 1 miliar mutar 1 tahun harus kena 2,5 juta. 25 juta 1 miliar. Nah ini ada orang kaya, setelah hampir 1 tahun kurang 1 hari duitnya semua dikasihkan istrinya. Jadi yang kaya pada waktu itu, pokoknya dia punya 100 miliar, yang kaya istrinya pada hari itu, dia tak punya apa-apa. Besok yang semestinya sudah 1 tahun dia harus bayar zakat, dia sudah jadi orang miskin. Jadi dia tidak wajib mengeluarkan zakat gitu. Setelah gitu duitnya sama istrinya dikasihkan ke suaminya lagi, kaya lagi, dia tak bayar zakat. Dia tidak mengeluarkan 2,5 miliar. Secara ulama fikih, tapi kalau bagi istrinya wajib tak mengeluarkan uang. Tunggu 1 tahun dipegang istrinya, baru istrinya wajib bayar zakat. Nah kan, habis itu udah 2 hari 3 hari, sampai istrinya, dek minta duitnya lah, dikasihkan lagi ulang. Dia nunggu dia setahun lagi nanti, baru dia bayar. Ini ngakalin syariat.
Tapi secara fikih nggak wajib memang. Menurut ulama fikih bagaimana? Secara fatwa fikih orang tersebut tidak wajib zakat. Betul lah secara, karena belum setahun. Nah, itu namanya begeliga tapi kurang ajar. Makanya jangan hanya mengambil, maka nanti kita ngajarkan gini dikira ngajarin tak betul pula. Tapi itu secara fikih. Makanya kata Imam Ghazali, jangan hanya berpijak kepada fatwa fikih. Tetapi kita harus kembali kepada tasawuf, ilmu zawil basar, ilmu hakikat. Secara hakikat orang tersebut itu mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala karena terang-terangan hatinya tentu supaya 2,5 miliar tidak hilang. Itu makanya itu satu ya. Sekarang yang kedua, anturaji'a qalbaka wa in aftauka wa in fa inal isma hazarul qulub falladhi yadurruka mahaka fi qalbik walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafti qalbak wa in aftauka wa li hadza sirrun yatulu dzikru. Yang kedua, engkau harus kembalikan kepada hatimu ketika engkau nak makan. Kau ada uang, kau dapat uang, engkau nak ada rezeki, engkau harus kembalikan kepada hatimu. Wa in aftauka, walaupun para ulama mengatakan halal, halal, tapi engkau harus kembalikan kepada hati. Ini kan masalah fikih dua-duanya nih. Kembalikan kepada hatimu. Al-ismu mahaka fi nafsik, di dalam sebuah hadis disebutkan. Jadi fal ismu hazarul sedangkan dosa itu apa yang bergejolak di dalam hatimu. Menurut ulama ini halal-halal. Tapi ketika aku makan nih, macam tak enak, macam mana rasa dia kok macam tak sedap, macam gimana rasanya? Hati ini tak tenang. Aku ini tak bisa nih tinggalkan. Poin aftauka, walaupun para mufti mengatakan itu adalah halal. Tergantung hatimu. Hatinya orang mukmin itu mesti dia tidak mau dimasuki perkara-perkara yang tidak bagus. Ketika mulai hati tak tenang hati ini. Lain kalau orang biasa makan haram, tak ada cerita. Ini orang hatinya dah bersih, ketika ada perkara yang tak bagus nak masuk ini dia dah perasaan tak enak nih. Masa kayak gini halal, tapi udah bilang halal, tapi aku tak sedap hati lah. Udahlah, aku tak maulah, aku tak sedap hati aku. Gitu. Maksudnya begitu. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafti qalbak wa in aftauk. Ini hadis Rasulullah. Mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun mereka yaitu para ulama sudah berfatwa kepadamu bahwa itu hukumnya boleh. Tapi ketika hatimu boleh betul tak? Aku tak nyaman, tak tenang. Ya sudah, tidak usah. Jadi hati itu perlu. Makanya hatinya kalau hati bersih, ya tidak semudah itu untuk mengiyakan. Nah itu. Walakin i'lam al-jumlah anal ma'dzura minal haram idlamul qalbi wal matlubu minal halali tanwiruh. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya secara global, bahwa sesungguhnya perkara yang dilarang karena haram itu akan menjadi menggelapkan hati. Semua perkara yang haram itu akan menjadi penggelap hati. Siapa saja makan haram, makan subat, hatinya mesti gelap. Itu sudah. Kalau gitu sebetulnya tanpa diharamkan pun sebetulnya kalau kita sayang dengan hati kita tak mau tuh. Tak mau. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini untuk kita sebetulnya. Jangan kalau kau makan ini hatimu gelap. Kalau kau makan ini hatimu tambah gelap. Kau nak kemana pergi? Kau nak pernah pergi. Wal matlubu minal halal tanwir, kebalikannya kalau orang mau makan makanan yang halal, makanan halal itu akan menjadikan cahaya nur di dalam hatinya. Jadi orang ini
Makan tuh yang bagus, yang bagus, yang bagus, yang halal. Kita bisa jaga hati ini akan bercahaya, akan bernur. Nur. Maka cari rezeki yang betul-betul bagus. Mancing. Nah, itu termasuk rezeki halal luar biasa itu. Ikan dari Allah langsung makan. Tak ada urusan dengan dunia lain. Diantar masuknya. Itu akan membuat hati itu bercahaya. Begitu halalnya. Bahkan disebutkan seorang imam mengatakan, jangan kau remehkan uang receh yang sedikit. Jangan kau remehkan. Ketika kau bekerja, kau dapat uang sedikit, receh sedikit. Jangan kau remehkan. Karena sesungguhnya uang receh itu, karena yang sesungguhnya kita bekerja itu yang kita cari bukannya duit, tapi yang kita cari adalah ketaatan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kerja. Orang kerja itu bukan cari duit hakikatnya, tapi dia taat kepada Allah, disuruh ikhtiar ibadah, dapat sedikit. Ini yang penting aku jalannya ini aku ibadah, tidak ada hal-hal haram suban aku tidak mau. Dapat duit sedikit, fales, receh saja duit. Kau jangan meremehkan duit receh yang kau dapatkan dengan cara yang halal, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena uang receh itu ketika kau belikan sayuran sedikit dapatlah untuk beli bayam. Satu ini kadang 5.000, Pak, 5.000, belilah tuh 5.000 tuh. Beli bayam 5.000. Kemudian kau masak, dan ketika dia berdiam di dalam lambungmu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu faedahnya makan makanan yang halal. Sekarang ibadah orang sampai jidatnya hitam. Kalau makannya tidak diperhatikan, tak jadi apa-apa ya. Hati gelap. Ibadah nggak diterima sama Allah kalau makan makanan haram. Orang bisa menjaga makannya luar biasa. Ibadahnya pokoknya maksudnya yang wajib-wajib sajalah. Tapi dia betul-betul komitmen, dia bisa menjaga perutnya dari hal-hal yang haram, yang subhan dan sebagainya. Itu hatinya akan lebih bercahaya daripada orang ibadahnya luar biasa tapi perutnya tidak jaga. Nampaknya soleh tapi ibadahnya nggak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena perutnya tidak dijaga. Kan rugi namanya. Rugi. Wal matlubu minal halal tanwiru, ini penting. Jadi makan haram itu, makan halal itu kita niatkan supaya itu bisa menjadikan hati kita ini bercahaya. Ya makan halal. Ibadah dah tak banyak, dah tak apa nih, entah wallahu alam kualitasnya seperti apa, makannya sembarangan. Mau jadi apa? Orang zaman dulu ibadahnya luar biasa, perutnya dijaga luar biasa. Apa tak derajatnya tinggi-tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata sahabat, kata Rasulullah SAW. Jadi di zaman Rasulullah itu orang yang meninggalkan 10 daripada agama, maksudnya hal-hal yang ya sifatnya yang bukan yang wajib. Yang wajib itu mesti harus dilakukan. Maksudnya hal-hal yang tidak wajib itu ditinggalkan 10%, itu sudah orang yang teledor. Tapi nanti akan datang suatu zaman orang yang hanya melakukan 10% aja, maksudnya dari agama ini, hal-hal yang fardu-fardu itu tentu tidak boleh ditawar. Itu sudah menjadi orang pilihan. Wa dzalika yatasa'abu min i'tiqadi kalamin nafsil mu'taqad. Faman wati amra'atan ala dhanni anha ajnabiyah wa idza hiya mankuhatahu hasala idlamul qalb. Jadi sekarang sesuatu yang kita lakukan itu berpengaruh terhadap i'tiqad kita. Dalam arti contoh, seorang di sini kasih contoh sama Imam Al-Ghazali. Faman wata imra'atan ala dhanni anna ajnabiyah. Ada seorang dia berzina, dia melakukan hubungan badan dengan seorang wanita. Di kamar ada perempuan,
dia masuk gitu. Dia tahu. Pokoknya menurut dia ini mesti perempuan entah siapa, orang lain, bukan istrinya. Jadi dia ketika dia menggauli wanita itu tadi, memang secara persangka dia ini bukan istri, memang wanita lain. Tapi setelah tiba-tiba selesai semua terungkap, tiba-tiba bininya sendiri. Ini macam mana? Macam mana? Secara hukum fikih bini sendiri tak masalah. Tetapi secara ilmu hakikat, walau wati ajnabi ala dhani anna zawjata lam yasul idlamul qalb. Wa hiya manquhatu hasala idlamul qalb, maka hatinya akan menjadi gelap. Padahal itu istrinya. Kenapa? Karena dia ketika dia melakukan itikad ini memang dia nak berzina dengan wanita lain. Nak selingkuh, tiba-tiba bini dia sendiri. Kau kenapa di sini, Dek? Lah, itu dia sudah hatinya menjadi gelap, maksudnya. Seperti orang berzina itu menggelapkan hati. Kenapa? Karena niatnya sudah, itikadnya tuh tadi jelek, gitu. Kebalikannya, tengok kebalikannya. Walau wati ajnabiyatan alladhani anna zawjatahu lam yasul idlamul qalb. Barang siapa yang melakukan hubungan badan dengan seorang wanita lain, tetapi menurut dia itu dikira dia tuh istrinya, dia balik malam-malam ke rumah, istrinya tak bilang kalau adiknya datang. Contoh, kembar ke entah adik entah kakak, yang penting di kamar, dia masuk ke kamar, kemudian dia melakukan ini contoh. Kemudian terjadilah hubungan badan. Yang seperti ini tidak terjadi idlamul qalb, hati, dan orang ini tidak dosa, nggak dosa, Pak. Makanya disinilah ini pengaruhnya itikad kita. Itikad kita berpengaruh. Orang yang melakukan hubungan badan yang menurut dia ini orang ini ternyata istrinya, dia tetap kena dosa idlamul qalb. Hatinya jadi gelap. Sebaliknya orang yang menyangka itu dikira itu istrinya, tiba-tiba, lah, kau kenapa di sini, Dek? Mana kakak engkau? Kakak lagi keluar pergi ada acara takziah ke rumah kawan dia. Lah sudah. Ini namanya wati syubhat kalau secara fikih. Ini kalau yang begini ini tidak menjadi menggelapkan hati. Jadi kalau zina itu menggelapkan hati. Ini hal-hal yang sifatnya haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Wa kadzalika fin najasat wa taharat wal mu'asir fi tanwiril qalbi hammuka wa tiqaduk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.